beriman mesti bisa adil. Orang beriman, pertanyaannya hari ini beriman atau beramin, itu masalah. Kenapa? Karena kalau orang beriman, kalau dia betul-betul kembali kepada akidah yang baik, iman yang baik, paham tentang agama, maka ilmu mempelajari riyasah sebelum menjadi seorang pemimpin wajib. Ilmu mempelajari menjadi seorang suami yang baik sebelum dia menikah itu wajib. Ini tidak ucuk-ucuk nikah saja. Sehingga mohon maaf, yang terjadi adalah kerusakan dalam rumah tangga karena kedua belah pihak. Baik suami maupun istri tidak paham bagaimana kerjanya, tanggung jawabnya, seharusnya seperti apa, tidak tahu. Sehingga memang tak salah ketika Nabi mengatakan kebodohan yang tersisa, kepintaran itu diangkat. Yurfa'ul ilma wa yathbutul jahlu. Apa maksudnya? Orang hari ini mau jadi pemimpin tapi tak pernah belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Mereka tidak mempelajari bagaimana kriteria-kriteria pemimpin di dalam Islam. Sehingga yang terjadi adalah kebodohan yang nyata. Naik jadi pemimpin tapi mohon maaf pemimpin bodoh. Yang terjadi apa? Merusak masyarakat. Tapi tak salah ketika Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam riwayat yang lain, pemimpin yang Anda pilih cerminan daripada diri Anda sendiri. Itu Allah yang katakan dalam Al-Quran. Yang kita pilih adalah cerminan kita. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Allah kemudian mengistiqamahkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita akan coba sedikit mengangkat tentang masalah kepemimpinan dalam Islam. Kemudian kita akan coba mengkaji sedikit karena ada beberapa poin hal yang harus kita saling mengingatkan antara satu dan yang lain tentang permasalahan ar-riyasah. Ada kalimat pemimpin di dalam Islam itu banyak. Ada yang disebut dengan ar-riyasah, ada al-khalifah, kemudian ada al-imam. Ini penting untuk kita pahami karena kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam hadisnya itu, kita umat muslim ini diharuskan berhati-hati dengan keadaan di akhir zaman. Meski mungkin belum sampai di akhir zaman, tapi kita diperingatkan oleh Nabi untuk berhati-hati di akhir zaman itu. Kenapa demikian? Kenapa Nabi mengatakan, kenapa Nabi mengajak kita untuk berhati-hati? Karena kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian akan melihat pemimpin-pemimpin itu zalim. Pemimpin-pemimpin malikun kazzab, pemimpin-pemimpin pendusta.
Ini kehati-hatian yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita kelak ketika dipertanggungjawabkan atau ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita tak salah dalam memberikan jawaban dan pertanggungjawaban. Dalam satu catatan, seorang ulama mengatakan, berhati-hatilah kalian ketika berada di akhir zaman. Saya merujuk kepada satu hadis Nabi. Yang pertama, kata Nabi, kelak akan muncul mulkun adud, kepemimpinan yang diktator, kepemimpinan yang otoriter, kepemimpinan yang nepotismenya tinggi, kepemimpinan yang dalam kepemimpinan itu terdapat banyak kecurangan. Namanya mulkun adud. 30 tahun setelah kepemimpinanku, kata Nabi. Setelah kepemimpinan Nabi, 30 tahun setelahnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan anak dia Al-Hasan 7 bulan. Setelah kita hitung, kemarin sudah pernah kita hitung, pada masa pembahasan Karbala 30 tahun lebih. Itu seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Tapi kemudian kata Nabi, wa ba'da dzalika, setelah itu akan muncul yang disebut dengan mulkun adud, dimulai dari gerakan pertama ketika Muawiyah melakukan nepotisme terhadap anaknya, ketika anaknya dia angkat, dan mulai kepemimpinan itu bergeser. Maka di dalam Islam, kepemimpinan di dalam Islam itu setidaknya ada 3. Yang pertama, itu dipilih dengan gaya musyawarah. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bersama kaum Ansar dan Muhajirin, yang kelak menetapkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang pemimpin. 1. Yang kedua, sistem dinasti yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Muawiyah kepada anaknya, yang seharusnya dikembalikan kepada, yang seharusnya dikembalikan kepada musyawarah, tapi kemudian dilakukan oleh Muawiyah, penunjukan anaknya sepihak, Yazid bin Muawiyah. Semenjak kejadian itu, pemilihan kepemimpinan sampai pada akhirnya masa runtuhnya Daulah Islamiyah atau Turki Utsmani, Daulah Utsmaniyah, masa itu semuanya sistem kekerajaan atau disebut dengan politik dinasti atau sistem dinasti. Yang ketiga, model penaklukan yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah kepada Umayyah dan Mongol kepada Abbasiyah. Begitu juga yang terjadi pada masa penaklukan yang dilakukan oleh Turki Utsmani, begitu juga kerajaan Saudi Arabia, dan beberapa penaklukan yang lain. Jadi 3 model. Yang pertama dipilih musyawarah, pemilihan dengan musyawarah. Kemudian yang kedua dengan sistem politik dinasti atau sistem kekerajaan. Yang ketiga penaklukan. Kalau sistem penaklukan itu jelas mana yang paling berkuasa. Daulah Abbasiyah tidak suka dengan Umayyah atau Daulah Umayyah atau Muawiyah dan lain sebagainya itu. Turunan daripada Muawiyah. Ketidaksukaan itu melihat Daulah Umayyah yang begitu besar dan sudah begitu lama memimpin, kemudian digulingkan oleh Daulah Abbasiyah. Sehingga dinasti Abbasiyah muncul kemudian. Hasil daripada penaklukan itu, mereka kemudian memegang Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah. 3 hal. Nah, kata Nabi, mulkun adud itu oleh para ulama hadis mengklasifikasi. Apa yang disebut dengan mulkun adud, kata dia? Apa yang disebut dengan kepemimpinan yang otoriter, diktator dan lain sebagainya? Memang tidak mutlak seluruhnya, tapi indikasi-indikasi itu disampaikan oleh Nabi. Kepemimpinan yang pertama, kepemimpinan yang zalim. Kepemimpinan yang penuh dengan dusta, kata Nabi. Dalam hadisnya begini, kata Nabi. 3 kelompok yang tidak diajak oleh Nabi berbicara, oleh Allah berbicara di hari kiamat. Salasatun la yukallimuhumullah. Salasun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 pemimpin, ada tiga golongan kata Nabi yang kelak di akhir zaman itu Allah di hari kiamat Allah tak mau ajak dia berbicara, Allah tak mau melihat dia, Allah tidak mau mensucikan dia. Bahkan bagi dia azab yang sangat pedih. Allah hinakan, Allah laknat dia. Allah masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Karena masuk dalam kategori pemimpin yang munafik, zalim dan munafik. Itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
Di antara tiga tersebut ada satu poin yang paling penting di situ, disebut dengan malikun kadzab. Ada namanya malikun kadzab, pemimpin penuh dengan kedustaan. Itu yang pertama. Tapi pada poin yang kedua, uniknya dalam hadis tersebut, Allah juga, Nabi juga mengatakan ada satu kriteria lagi. Rajulun baya'a imaman liyusiba minhud dunya aw li ya'khudhu minhud dunya. Ada orang-orang yang kemudian membaiat seorang pemimpin, yang baik itu pemimpinnya zalim ataupun tidak zalim, kemudian mengambil dia keuntungan daripada pemimpin tadi untuk mencari dunia. Nah, ini penting saya sampaikan. Biar kita paham dulu. Ini yang nyampaikan Nabi. Apa kata para ulama hadis menafsirkan hadis tersebut? Mencoba menjelaskan hadis tersebut. Kata ulama hadis tentang hadis ini, akan muncul orang-orang yang mendekat kepada pemimpin atau yang membaiat pemimpin, yang mengangkat calon pemimpin, tapi pengangkatan mereka, mohon maaf, tujuannya untuk mendapatkan dunia. Orang yang mencoba mengangkat seorang pemimpin, tapi tujuannya dunia. Apa maksudnya tujuan dunia? Ada yang dicari. Maka terserah mau pemimpin dia baik atau tak baik. Zalim atau tak zalim, fasik atau munafik ataupun mukmin. Maka dia punya tujuan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata para ulama, akan ada orang-orang seperti ini yang di dalam hadis ini disebutkan tidak akan Allah tidak mau melihat mereka, Allah tidak mau mensucikan mereka, Allah tidak mau mengajak mereka berbicara. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Setidaknya ada 9 golongan. 9 golongan dalam hadis Nabi yang sudah dikerucutkan, ada 4 hadis yang berbicara tentang hal tersebut. 3 golongan ditambah dengan hadis-hadis yang lain menjadi 9 golongan ketika dikerucutkan oleh para ulama. 9 golongan. Di antara 9 golongan yang berbicara tentang kepemimpinan ada 2. Yang pertama yang tadi baya'a rajulun baya'a imaman liyusiba minhud dunya. Yang kedua, malikun kadzab, pemimpin yang pendusta, pemimpin yang memang dalam diri dia ada kedustaan. Dan tak salah ketika Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, sanawatun hawas, hati-hati. Masa-masa tipu daya itu harus hati-hati. Nah, apa yang kita maksud? Yang kita maksud hari ini adalah kita butuh kecerdasan dalam mencari pemimpin. Kita butuh kekuatan, keimanan, akidah yang kuat, iman yang kuat, akhlak yang kuat dalam mencari pemimpin. Kelak akan kita sampaikan dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, karakter-karakter pemimpin yang ideal itu seperti apa. Dan ini penting. Kenapa penting? Dan ini harusnya kita gerilyakan. Kita harus keliling masjid untuk menyampaikan hal-hal demikian. Kenapa? Karena masih banyak ternyata orang-orang yang memilih pemimpin, mohon maaf, karena memang urusan perut. Tidak salah. Dan banyak orang-orang yang memilih pemimpin karena urusan perut. Karena memang Nabi mengatakan demikian, kata Nabi. Kelak yang menjadi di hari kiamat itu, kata Nabi, yang menjadi tujuan umat manusia itu ya perut dia. Nisa'uhum qiblatuhum. Perempuan menjadi kiblat mereka. Wa butunuhum himmatuhum. Butunuhum himmatuhum artinya perut mereka menjadi tujuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, itu yang disebut. Di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah, kalau akan kita coba pemimpin yang ideal itu di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu seperti apa. Kita gambarkan yang pertama, kata Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah tadi, karakter atau pemimpin-pemimpin yang disebut dengan ideal di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah itu setidaknya ada 6 poin. Setidaknya ada 6 poin. Yang pertama, adil dengan ketentuan-ketentuannya. Kalimatnya adil. Disebutkan oleh Nabi di dalam riwayat yang lain, kata Nabi, yang mendapat 7, yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Satu di antaranya imamun adil. Imamun adil. Pemimpin yang adil. Kalimat pemimpin itu disebutkan di dalam Islam itu setidaknya 3 nama. Ar-Riyasa, Khalifah, kemudian Imam. Tapi ada satu lagi kalimat. Yang kalimat ini sama dengan ketika seorang pengembala mengembala. Disebut dengan ra'in. Maka kalimatnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Ini kalimat perlu untuk dipahami oleh setiap orang yang memimpin, termasuk pemimpin rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kalian itu punya rasa tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kalian bertanggung jawab atas masyarakat yang kalian pimpin. Maksud bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin, kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kelakuan kita, pertanggungjawaban kita seperti apa, kebijakan kita seperti apa. Baik dalam rumah tangga, yang paling kecil sampai yang paling besar. Hari ini, mengapa pemimpin tidak mau kembali kepada itu? Karena mohon maaf, karena memang lingkungannya yang begitu. Jadi pembentukan juga dibentuk oleh pada satu tempat yang disebut dengan wadah tadi, ya lingkungan. Tidak salah. Kenapa ketika Profesor Dr. Haji Yunar Ilyas mengatakan kepada anggota dewan itu, tolonglah kalian pelajari bukunya Umar bin Khattab. Tapi tidak ada yang mau mempelajari. Justru mereka minta, apa kata mereka? Kalau gitu tolong Prof belikan. Tolong Muhammadiyah belikan buku itu untuk kami para anggota dewan. Saya bilang, oh kok malah disuruhnya anggota dewan malah nyuruh profesor. Itu MUI dan Muhammadiyah. Pimpinan MUI dan pimpinan Muhammadiyah disuruh untuk membeli buku Umar bin Khattab. Kalau mereka mau, apa kata Prof Yunar Ilyas ketika itu disampaikan dalam forum itu? Kalau kalian mau membaca buku tentang Umar bin Khattab, niscaya kalian tahu model kepemimpinan Umar bin Khattab. Kira-kira pertanyaannya, kalau seandainya ada gaya kepemimpinan Umar bin Khattab, mau ada maling, ada korupsi? Kan tak mungkin. Kecil kemungkinan ada namanya koruptor-koruptor itu. Bayangkan ketika Cina menerapkan sistem koruptor itu dengan hukum mati. Dulu pernah mau dibuat di Indonesia, tapi itu ditolak mentah-mentah dengan dalil yang begitu banyak gitu. Dan ini diperdebatkan dalam beberapa forum perdebatan, baik dari kalangan mahasiswa sampai kalangan akademisi. Itu diperdebatkan sampai menjadi hal-hal yang memang diperdebatkan. Itu yang pertama, imamun adil. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana karakter imamun adil tadi? Karakter imamun adil itu dikembalikan kepada poin pertama. Bagaimana tingkat keimanan dan akidah dia. Orang yang beriman mesti bisa adil. Orang beriman, pertanyaannya hari ini beriman atau beramin. Itu misalnya. Kenapa? Karena kalau orang beriman, kalau dia betul-betul kembali kepada akidah yang baik, iman yang baik, paham tentang agama, maka ilmu mempelajari riyasah sebelum menjadi seorang pemimpin wajib. Ilmu mempelajari menjadi seorang suami yang baik sebelum dia menikah itu wajib. Ini tidak ucuk-ucuk nikah saja. Sehingga mohon maaf, yang terjadi adalah kerusakan dalam rumah tangga karena kedua belah pihak. Baik suami maupun istri tidak paham bagaimana kerjanya, tanggung jawabnya, seharusnya seperti apa, tidak tahu. Sehingga memang tak salah ketika Nabi mengatakan kebodohan yang tersisa, kepintaran itu diangkat. Yurfa'ul ilma wa yathbutul jahlu. Apa maksudnya? Orang hari ini mau jadi pemimpin tapi tak pernah belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Mereka tidak mempelajari bagaimana kriteria-kriteria pemimpin di dalam Islam. Sehingga yang terjadi adalah kebodohan yang nyata. Naik jadi pemimpin tapi mohon maaf pemimpin bodoh. Yang terjadi apa? Merusak masyarakat. Tapi tak salah ketika Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam riwayat yang lain, pemimpin yang Anda pilih cerminan daripada diri Anda sendiri. Itu Allah yang katakan dalam Al-Quran. Yang kita pilih adalah cerminan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita mengajak bagaimana cara kita jangan sampai salah pilih. Ini bukan kampanye, tapi memang harus kita sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai salah pilih. Karakter dan tolak ukur pemilihan itu. Itu yang pertama, imamun adil atau karakternya adalah adil. Yang kedua, ada yang disebut dengan ilmu. Ilmu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Yang kedua itu adalah berilmu. Bukan pura-pura berilmu. Yang terjadi hari ini itu pura-pura berilmu. Justru tak berilmu. Sehingga ketika dia tak berilmu, yang di belakang dia yang membisikkan dia. Yang di belakang nih yang membisikkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsep yang kedua tadi adalah berilmu. Di dalam ayat Al-Quran Allah katakan begini.
Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri. Al-Munawi dalam tafsirnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Buya Hamka dalam tafsirnya, termasuk Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengatakan, permasalahan kalimat ulil amri ini terbagi paling tidak ada 2 poin. Yang satu mengatakan ulil amri itu adalah ulama, yang satu mengatakan ulil amri itu adalah umara. Tetapi yang dimaksud oleh para ulama dalam tafsir itu, banyak ulama mengatakan seperti Al-Maraghi mengatakan ulil amri itu adalah ulama yang kemudian kelak menjadi umara. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita butuh tuh seorang alim kemudian menjadi seorang ulama. Nabi alim apa tak alim? Alim. Menjadi seorang umara, pemimpin, khalifah. Umar bin Al-Khattab dengan ketegasannya sebelum dia menjadi orang yang tegas, sebelum dia menjadi seorang pemimpin, dia alim. Alim, Umar bin Khattab alim. Abu Bakar Siddiq alim. Abu Bakar alim, Umar alim, Utsman alim, Ali alim, Al-Hasan alim, Muawiyah alim. Pertanyaannya adalah kembali kepada Yazid bin Muawiyah. Sepakat ulama, ini kita kasih tahu Bapak Ibu. Sepakat ulama Syam ketika itu terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Yazid itu fasik. Bahkan ada yang paling ekstrim, ulama yang paling ekstrim mengatakan Yazid bin Muawiyah itu bukan hanya fasik, tapi sesat. Itu setelah Muawiyah. Kemal Ataturk, fasik atau sesat? Berani bilang fasik dan kafir? Tidak mungkin kan? Kemal Ataturk Muslim apa tidak? Muslim. Sesat apa tak sesat? Ulama Turki mengatakan Kemal Ataturk itu sesat. Lebih parah daripada Yazid bin Muawiyah. Itu Kemal Ataturk pada masa daulah. Tetapi ulama mengatakan tidak boleh mengatakan kafir ataupun sesat kepada orang yang telah berislam. Masalahnya adalah jumhur ulama sepakat akan kefasikan Yazid. Artinya Kemal Ataturk termasuk pemimpin yang munafik dan yang fasik. Tapi kalau Fir'aun mau kita katakan muslim, tak mungkin. Memang dia bukan muslim. Baik, kembali kepada poin yang kedua tadi. Yang dibutuhkan daripada seorang pemimpin pada poin yang kedua adalah mereka berilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu dunia kah? Atau ilmu agama kah? Yang pertama ilmu agama terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia bakal memunculkan satu poin dalam diri dia dalam bentuk ijtihad. Umar bin Khattab itu orang yang paling tegas dengan ijtihadnya. Itu tidak bisa diingkari. Dari sekian banyak sejarah mengatakan, dalam kitab Syiarul Alam An-Numala itu mengatakan, Umar bin Khattab itu kecerdasannya pada aspek ijtihad dia. Saking mantapnya dia berijtihad itu, banyak hal-hal yang tidak ada pada masa baginda Nabi dan Abu Bakar, kemudian dibuat pada masa Umar bin Al-Khattab. Dan itu penting, poin penting. Contoh, Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, tolong dikumpulkan mushaf-mushaf itu atau ayat-ayat Al-Quran itu yang berserakan dikumpulkan. Biar nanti generasi tahu. Apa kata Abu Bakar? Itu bid'ah. Kata Abu Bakar itu bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kata Umar bin Khattab, kalau orang-orang generasi tidak akan mengenal Al-Quran. Ya kalau sudah banyak yang meninggal, banyak yang mati di medan perang dan jihad, tidak ada yang tahu. Sehingga dibuatlah itu dan disepakati oleh para ulama, para sahabat ketika itu. Yang pertama. Yang kedua, pada masa sholat tarawih. Nabi sholat tidak sampai 5 kali Nabi sholat di masjid. Balik ke rumah Nabi. Kemudian tidak dibuat oleh Abu Bakar. Pada masa Umar, kata Umar itu nikmat bid'ah yang paling tinggi. Gitu deh. Akhirnya adalah dilakukan kembali pada masa Umar bin Al-Khattab. Ijtihad. Dan ada ijtihad yang lain yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Artinya apa? Orang berijtihad ini kira-kira perlu agama yang tinggi atau tidak? Hari ini tidak bisa sembarangan berijtihad. Aku berijtihad korupsi. Tidak bisa. Aku berijtihad mau melegalkan undang-undang LGBT. Aku berijtihad ingin mengangkat atau mencabut TAP MPRS 1966. Pernah terjadi Pak ya? Pencabutan TAP MPRS 1966 tentang kasus PKI. Itu zahir Bapak Ibu. Tidak mungkin berijtihad tentang itu. Dan ijtihad itu membutuhkan
ilmu agama yang baik, begitu juga ilmu sosial yang baik. Nah sekarang ini bukan tengok latar belakangnya, agamanya tak baik. Tapi dia cerdas Ustaz. Tapi dia adil. Dari mana datangnya mereka bisa adil tapi tak ngerti agama? Orang yang mengerti agama belum tentu adil, bagaimana orang yang tidak mengerti agama? Oh ini poin penting bagi kita. Jadi sekarang ini muncul persepsi di kalangan masyarakat tuh yang penting dia pintar bisa mensejahterakan, masalah agama belakangan. Nah, ini dia konsep pluralisme itu begitu tuh. Sekularisme itu begitu. Yang penting dia paham dulu bisa mensejahterakan, masalah agama belakangan. Akhirnya apa? Yang sekarang dipilih itu ya begitu modelnya. Artinya apa? Yang penting dia pintar dulu, cerdas dulu, belusukan dulu, terserahlah. Mau nanti dia beragama atau tak beragama, bisa baca Al-Fatihah atau tidak, terserah. Sehingga yang terjadi adalah, mohon maaf, pemimpin cerminan masyarakat. Akhirnya apa? Kita butuh, yang paling penting kita cerdaskan itu bukan hanya calon pemimpin. Bukan hanya pemimpin, yang perlu dicerdaskan itu masyarakat. Karena tukang coblos itu. Sehingga muncul dalam pertanyaan, berdosakah ketika kita salah memilih? Kalau memilihnya dengan nafsu, berdosa. Aku tahu dia dan aku bisa dapatkan keuntungan dari aku coblos dia. Nah, itu dia, kalau udah begitu tuh salah apa tak salah? Salah, berdosa. Memilih pemimpin yang kemudian mohon maaf kita tahu kezoliman pemimpin. Kita tahu kefasikan dia. Ini tahu fasiknya dia, tahu munafiknya dia, tahu ahli korupsinya dan lain sebagainya. Masih dipilih juga. Ini muskilah. Berdosakah kita memilih pemimpin yang zalim? Berdosa. Jelas dosanya. Kalau ada pemimpin yang tidak zalim, kemudian ada pemimpin yang zalim, yang kita pilih yang mana? Jelas yang tidak zalim, Ustaz. Betul. Kalau semuanya zalim, gimana kita milihnya? Itu sudah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Laisal akil man ya'riful khaira baina syarr, walakinnal akil man ya'riful khaira baina syarrain, kata Umar bin Khattab. Butuhnya masyarakat cerdas itu di situ. Apa kata Umar bin Khattab? Yang pinter itu bukan memilih mana yang baik dan buruk. Itu jelas, mana baik mana buruk jelas. Tapi bagaimana cara mereka memilih di antara dua kejelekan itu? Di antara dua kejelekan itu mana yang paling kecil, yang paling sedikit kesalahannya? Atau mana yang paling tinggi amal ibadahnya? Rujukannya kemana? Kalau ada pemimpin yang tak mengerti agama, tapi kemudian ada calon pemimpin mengerti agama dan tidak mengerti agama, yang kita pilih? Jangan cepat-cepat memvonis begitu. Begitukah kata para ulama? Ulama berbeda pendapat. Tolak ukur yang pertama yang bisa kita jadikan adalah agama. Yang kedua baru kecerdasan. Ini yang penting. Yang jangan memilih dengan nafsu. Kata Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu, kehancuran satu kaum itu disebabkan salah pilih. Jadi kehancuran itu disebabkan salah pilih. Tak salah ketika ada yang mengatakan rusaknya masyarakat disebabkan oleh pemimpin. Rusaknya pemimpin disebabkan oleh ulama. Dan rusaknya ulama itu juga bisa disebabkan oleh rendahnya ilmu. Nah, kembali pada poin yang kedua tadi adalah ilmu. Baik, poin yang ketiga. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah poin yang ketiga, pemimpin yang ideal itu sehat jasmani. Sehat jasmani, sehat rohani, yaitu yang paling penting itu. Oh ini sehat semua Ustaz, calon-calon yang nampak sekarang ini sehat semua. Itu bagus. Jadi kan bersaing dalam kesehatan itu baik. Bukan masalah bersaing dalam kesehatan itu masalahnya. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani tapi tak sehat rohani muskilah. Sehat rohani tapi tak sehat jasmani juga masalah. Juga menjadi masalah. Yang paling bermasalah lagi kedua-duanya tak sehat. Yang sudah tak sehat dua-duanya itu pula yang dipilih. Ini udah masalah gitu tuh. Sudah sangat masalah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sangat lucu bagi ulama terdahulu pada masa tabi'in itu ada seorang calon pemimpin, mohon maaf, tapi dia jauh daripada agama dan dia kaya. Ada calon pemimpin, kaya dia, tapi dia jauh daripada agama. Apa kata para ulama ketika itu? Sangat lucu masyarakat ini ketika memilih pemimpin yang dijadikan sandaran karena harta, kata dia. Itu lucu, kata dia. Kenapa? Karena mesti kelak mereka akan mencari apa dari hasil pengeluaran mereka. Mohon maaf, itu pernyataan daripada tabi'in dalam kitab tersebut. Apa kata dia?
Seorang calon pemimpin yang kaya tapi jauh daripada agama, mereka akan menghabiskan harta mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Kelak mereka akan ambil kembali setelah mereka duduk. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Loh, ini sih perkataannya demikian. Artinya apa? Penyakit yang tertanam dalam diri mereka bukan murni menjadi seorang yang pemimpin. Kenapa? Orang yang gak ngerti agama, orang yang tidak mengerti konsep kepemimpinan dalam agama, itu mesti akan keluar daripada jalurnya. Yang dimaksudkan oleh Nabi Mulkun Adud tadi adalah pemimpin-pemimpin yang mengerti agama saja bisa melenceng, apalagi tidak mengerti agama. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada pemimpin yang tidak mengerti agama, maka pemimpin tersebut akan condong mengikuti, mohon maaf, program-program kaum liberal. Itu pasti. Kita ambil contoh program-program yang disepakati oleh pemerintah misalkan, yang mohon maaf program-program tersebut tidak sejalan dengan agama, tidak sejalan dengan konsep agama. Misalkan adanya kebijakan yang ingin didilkan seperti nikah beda agama. Itu undang-undangnya mau disahkan. Coba bayangkan yang mau mengesahkan itu para pemimpin. Orang-orang yang duduk di atas. Pertanyaannya adalah mereka mengerti atau tak mengerti itu. Dan dampaknya belum tentu. Yang ketiga, kasus-kasus pendidikan. Perhatikan baik-baik. Kasus pendidikan kita begitu rusaknya. Sehingga mohon maaf ingin mencampur adukkan sekian banyak agama dalam satu sekolah. Dan itu melalui kebijakan. Pertanyaannya adalah, jika pemimpin mengetahui konsep seperti ini, pendidikan seperti ini, kira-kira disahkan atau tidak? Contoh, pada masa Anies Baswedan menjadi seorang menteri pendidikan, ingin menyamaratakan masalah, ingin mengurangi materi pendidikan agama. Itu pada masa beliau menjadi seorang menteri pendidikan. Memang, wallahu alam, apakah ada tekanan dan lain sebagainya. Itu tak salah. Tak salah. Kebijakan yang lain ada. Menghilangkan pengeras suara di masjid. Loh, itu kebijakan yang nyata pada tahun 2015 ke atas, 2019 ke bawah. Apa yang terjadi? Kalau seorang pemimpin yang mengerti agama, mungkinkah melakukan hal demikian? Ini masalah kita hari ini Bapak Ibu. Kenapa kita sampaikan? Karena sudah banyak kelakuan seperti itu yang terjadi. Artinya apa? Jauhnya mereka daripada agama. Yang mereka pentingkan apa? Jangan dalih toleransi dan hak asasi manusia kemudian dicampur adukkan, dimasukkan dalam, mohon maaf, sistem kepemimpinan, kemudian kelak, mohon maaf, gara-gara sistem liberal ini, kapitalisme ini, kita menjadi rusak. Akhirnya apa? Konsep penjauhan masyarakat daripada agama tertanam secara struktural. Oleh siapa? Pemimpin yang tidak mengerti agama. Yang muncul adalah pemimpin yang zalim. Maka jangan salah kalau pendidikan kita sekarang itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang cinta dunia. Karena yang disandarkan kepada mereka adalah bagaimana meraup keuntungan yang besar, jauh daripada agama. Bukan agama yang disandarkan. Hos Cokroaminoto punya dua murid yang terkenal. Soekarno. Yang kedua, Kartosuwiryo. Kedua-duanya, yang satu negara Republik Indonesia, yang satunya lagi negara Islam Indonesia, NII. Itu Kartosuwiryo. Yang kedua, kalau Soekarno dia lebih memilih negara Republik Indonesia. Sementara Kartosuwiryo memilih menjadi negara Islam Indonesia. Dan kedua-duanya di bawah satu di bawah satu guru. Siapa itu? Hos Cokroaminoto. Gurunya sama, orangnya berbeda. Pertanyaannya adalah mana yang paling eksis di antara dua itu dan apa dampak daripadanya. Itu kan kita bisa lihat Bapak Ibu. Baik, kembali pada poin yang ketiga tadi. Sehat jasmani. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Normal tidak cacat. Nah, ini tidak mengatakan siapapun ya, tapi begitu konsepnya dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tidak cacat, normal. Yang tidak menghalanginya untuk bergerak dan bereaksi, berbuat, beraktivitas dan lain sebagainya. Oh iya, itu jelas Bapak Ibu. Nggak mungkin pula kita pilih yang sudah cacat kan. Kakinya rusak, tangannya rusak, matanya rusak. Kemudian apanya lagi? Itu tak mungkin pula kita pilih. Tapi kalaupun ada pemilihan itu tergantunglah. Tergantung akal sehat kata Rocky Gerung. Baik, yang kelima bijak. Nah, ini yang tidak dimiliki Bapak Ibu. Yang kelima ini bijak. Kenapa disandarkan kepada kebijakan? Bijak ini itu disandarkan kepada seorang yang alim ketika itu, Umar bin Al-Khattab.
Itu bijaknya Umar, itulah yang kemudian oleh Prof. Yunahar Ilyas katakan, cobalah kalian pelajari itu dan pahami. Yang ingin dimaksud oleh beliau adalah bagaimana kebijakan, bagaimana sifat bijaknya Umar bin Khattab itu bisa tertanam. Oh, tak bisa seperti Umar bin Khattab, tak apa-apa, seperti Umar bin Abdul Aziz lah paling tidak. Paling tidak seperti, kalau tidak bisa seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun hilang kemiskinan, 2 tahun hilang kriminal, 2 tahun hilang segalanya. Kesejahteraan yang muncul. Masalahnya bijak di sini mesti ada porsinya. Nah, hari ini tuh bijak tuh pakai porsi. Bijak kepada siapa dulu dan tidak bijak kepada siapa. Artinya apa? Bijaknya itu pilih kasih. Jadi bijak tuh pilih kasih. Itu dah tak bijak. Sudah tidak bijak. Di dalam Al-Qur'an kalimat adil itu ada 2. Ada namanya al-qistu. Ada yang kedua adil. Tapi kalau kebijaksanaan di dalam Al-Quran disebut dengan al-hikam. Hikmah itu artinya bijaksana. Artinya apa? Orang kalau mau bijaksana harus banyak-banyak mendapatkan hikmah. Kalau pengen bisa jadi bijaksana. Artinya bagaimana mereka bisa mencari hikmah tersebut? Pelajari. Maka tidak bisa sembarangan. Jadi seorang pemimpin harus paham karakter masyarakatnya. Seorang pemimpin harus paham karakter masyarakatnya. Kalau tak paham bagaimana? Baik, yang terakhir, yang keenam, berani. Nah, ini dia masalah kita hari ini, Pak. Berani. Berani apa? Berani apa? Berani menumpas kemaksiatan. Berani memboikot produk Israel. Berani menghapuskan berani menghilangkan khamar. Minuman khamar apapun itu. Prostitusi. Berani melawan negara-negara asing. Ini yang tak ada sekarang nih. Kita kerjasama, bukan melawan tapi bekerja sama, mencari keuntungan. Keberanian Umar bin Khattab itu tertanam. Keberanian Sultan Abdul Hamid itu nyata. Sultan Abdul Hamid itu yang dilawannya para saudagar kaya Yahudi. Baik dari Jerman, Inggris, Prancis. Datang minta tanah meskipun kecil. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Tidak ada sedikit tempat pun untuk dirimu. Itu Sultan Abdul Hamid. Sekarang kita butuh Sultan Abdul Hamid yang lain. Kenapa? Kekacauan negara ini disebabkan karena apa? Jauhnya mereka dari agama. Muncul pernyataan dari kaum liberal. Apa kata kaum liberal? Yang hari ini kita butuhkan bukan agama. Karena kalau agama yang dimasukkan ke dalam kepemimpinan, rusak negara ini. Nah, begitu konsep mereka. Artinya apa? Orang yang bisa membangun negara, memimpin negara ini orang-orang yang cerdas tanpa agama. Ini konsep siapa? Komunis. Ini konsep siapa? Kapitalis, Marxis. Ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Konsepnya komunisme. Ideologi komunisme itu ideologi anti Tuhan, anti agama. Anti Tuhan, jangan salah Bapak Ibu. PKI masih hidup. Mati belum? PKI itu masih hidup. Yang harus kita antisipasi kebangkitannya. Harus berani kita tumpas itu, Pak. Harus berani. Kalau satu orang mungkin lemah, kalau rame-rame kuat. Masalahnya hari ini bergerak sendiri-sendiri. Umat muslim hari ini tuh bergerak sendiri-sendiri. Pemimpinnya kemana, rakyatnya kemana. Rakyatnya menolak, pemimpinnya bergabung. Coba kita ambil contoh misalkan kasus Israel. Kasus Yahudi, kasusnya Palestina. Masyarakatnya memboikot produk Israel, pemerintahnya memberikan masuk. Gimana mau nyambung? Sampai kapan kita mau begitu? Masyarakatnya kuat memboikot, tapi pemerintahnya mau memberikan ruang untuk masuk. Artinya apa? Tidak ada satu hal yang sejalan. Tidak sama pemikirannya. Nah, kita butuh tuh pemimpin-pemimpin yang berani. Berani mengambil kebijakan, berani mengambil keputusan, berani melakukan, berani. Yang paling penting adalah berani terhadap kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf itu penting. Tapi di antara itu ada yang lebih penting, an-nahyu anil munkar. Sekarang pertanyaan kita yang kita butuhkan, an-nahyu anil munkar atau al-amru bil ma'ruf? Mana yang kita butuhkan hari ini? Kedua-duanya. Jangan pilih satu. Kalau pilih satu tak jelas kita nanti. Al-amru bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Yang hari ini kita harus lakukan, menggalakkan an-nahyu anil munkar.
Gimana Pak Ustaz? Duit sudah disorong gimana? Bagaimana kita mau menumpas khomar-khomar itu? Orang dia bayarannya lebih besar. Gimana Pak? Toko-toko menjual, mohon maaf, toko-toko menjual minuman-minuman khamar. Ketika hendak ditutup, ya disorong duit. Ya kalah. Yang kalah apa? Karena contoh pemimpin yang, mohon maaf, pemimpin yang cinta dunia. Yang didahulukan apa? Kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan diri dia dulu? Tangan kanan melarang, tangan kiri menerima. Jadi apa yang terjadi? Tutup setengah pintu. La ilaha illallah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Kita ambil contoh yang lain. Pemerintah menutup seluruh website pornografi. Betul. Sekarang pertanyaannya, ada enggak kunci untuk membuka itu? Ada kuncinya tidak dihapus. Lah yang ditutup website yang mana? Website yang sudah nampak, yang tak nampak, yang bisa dibuka, ada kuncinya. Itu tidak dihapus. Kenapa? Yang menikmati. Ini pertanyaan Pak. Kasus sudah jelas Pak. Kasusnya apa? Banyak, mohon maaf. Mereka itu duduk sambil nonton. Artinya apa? Ini bukan masalah keberanian. Berani menutup, tapi itu tadi tangan kanan menutup, tangan kiri menerima. Sehingga tutupnya setengah pintu. Artinya apa? Hari ini kebijakan-kebijakan itu kalau tidak didasarkan kepada agama yang kuat, tidak didasarkan kepada kebijaksanaan, akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan nalar dan tidak pro kepada agama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa pro terhadap agama dan tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Yang terjadi hari ini adalah itu yang terjadi. Apa itu? Kepada agama yang lain mereka aman. Kepada yang satunya lagi, kepada agama Islam, mereka tidak aman. Kenapa? Karena Islam dianggap sebagai agama perusak. Makanya bahasanya seorang pemimpin itu mengatakan bahwa agama itu adalah musuh negara. Itu jelas Bapak Ibu. Jangan dibilang tidak ada maksud. Masuk pada konsep kita perang pemikiran tadi. Bahasa mereka adalah agama adalah musuh negara. Artinya apa? Mereka akan ingin melahirkan para pemimpin yang mohon maaf tidak pro terhadap agama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kata dalam surat Az-Zukhruf, kelak gambarannya adalah pemimpin yang kita pilih adalah seperti daripada rakyatnya. Artinya apa? Pemimpin yang kita pilih itu cerminan daripada rakyatnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita salah pilih, kalau kita memilih dengan nafsu, maka saya sarankan kepada Bapak Ibu besok sebelum memilih, masa pilkada nanti, sebelum memilih lakukan istikharah. Jangan sekali, kalau bisa dari sekarang istikharah tuh. Dan doakan kita punya pemimpin yang baik. Sekarang ini kita berharap pemimpin yang baik. Pertanyaannya adalah, seberapa sering kita mendoakan pemimpin kita agar baik? Seberapa sering kita mendoakan pemimpin kita agar baik? Saya tak yakin Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tak yakin? Kita hanya bisa bertujuan mencari pemimpin yang baik, tapi kita tak pernah berdoa untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan berdoa agar pemimpin kita baik-baik. Yang kita lakukan apa? Caci maki, celah mencela, mencari kekurangan dan kelebihan seseorang. Yang terjadi itu. Maka kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kata Nabi, 3 golongan kata Nabi. Yang kelak di akhir zaman itu muncul. Satu di antaranya kata Nabi adalah malikun kadzab, pemimpin yang penuh dengan kedustaan. Karena memang disandarkan kepada masa tipu daya. Kelak kata Nabi di akhir zaman itu masa sanawat khada'at. Sanawatun khada'at itu artinya masa-masa tipu daya. Artinya memang pada masa itu menjadi satu kesunahan. Artinya apa? Sunnatullah. Yang terjadi adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Nabi tidak mungkin berbohong. Nabi tidak mungkin berbohong. Apa maksudnya? Apa yang dikatakan Nabi pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Masa tipu daya sudah terjadi. Bukan belum terjadi, sudah terjadi. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah.
Sudah tak nampak mana yang hak dan mana yang batil, tak nampak, kabur sekarang nih. Sekarang kita sendiri bingung. Mana pemimpin yang baik dan tak baik itu pun kita tidak tahu sekarang. Tidak tahu. Kenapa? Ya karena begitu keadaan kita hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tertutup, terhijab. Inilah akibatnya kalau kita dininabobokkan dengan keadaan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali pada poin tadi. Kata Nabi, ulama mengatakan sunnatullah. Artinya apa? Kalau itu menjadi sebuah sunnatullah pasti terjadi, maka dikembalikan kepada rakyatnya, dikembalikan kepada kita. Bagaimana cara kita memilih itu? Nah sekarang cara kita memilih harus dikembalikan, disandarkan kepada apa? Disandarkan kepada poin-poin yang 6 tadi dan disandarkan kepada agama. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Tengok dulu agama dia seperti apa. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kenapa Allah katakan berkali-kali di dalam Al-Quran, jangan kalian pilih pemimpin kafir. Itu ada alasan Bapak Ibu. Orang kafir, orang munafik, neraka jahanam. Lah penghuni neraka jahanam kok mau kita pilih? Maka ada dua pertanyaan yang muncul beberapa hari ini Bapak Ibu. Yang pertama, bolehkah kami memilih pemimpin yang fasik? Nah, ini pertanyaan pertama yang datang kepada kami Bapak Ibu. Apa kata dia? Bolehkah kami Ustaz memilih pemimpin yang fasik? Pertanyaannya adalah, ada tak di antara itu yang tidak fasik? Itu pertanyaannya. Kalau ada yang tidak fasik, otomatis kita pilih yang tidak fasik. Pertanyaannya kalau fasik semua, pertanyaannya fasiknya seperti apa? Kalau fasiknya seperti Yazid bin Muawiyah, ya kita harus cari yang lebih rendah daripada itu. Artinya apa? Kalau semua calon pemimpin ini fasik, cari yang sedikit kefasikan dia. Tapi semuanya itu sedikit fasiknya Ustaz. Cari yang paling dekat dengan masjid. Begitu, memang harus begitu karena tolak ukurnya di situ. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, contoh kepemimpinan itu di dalam masjid. Contoh kepemimpinan itu di dalam masjid. Kenapa kita katakan yang kembali kepada masjid? Kalau kembalinya ke, mohon maaf, kalau kembalinya ke tempat karaoke, kembalinya ke sana, oh ya itu tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak bisa kita jadikan. Sudah tahu permainannya begitu masih kita pilih yang berdosa kita. Yang berdosa yang memilih. Nah, itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa hukumnya Pak Ustadz memilih pemimpin munafik? Ya beda tipis. Abu Hanifah mengatakan haram memilih pemimpin munafik. Haram. Pertanyaannya, Anda tahu dia munafik atau tidak? Kalau kita tahu dia munafik, maka tak boleh kita memilih. Tapi sekarang Pak Ustadz ada satu munafik, satu kafir. Mana yang harus kita pilih? Ada munafik, ada kafir. Mana yang harus kita pilih? Ini harus milih Pak Ustadz. Iya, memang harus milih. Kalau tak milih, golput namanya. Lebih haram lagi. Sekarang ada pemimpin munafik, ada pemimpin kafir. Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Jelas munafik? Bukan. Kalau ada yang lain yang bisa kita usung, yang lain kita usung. Itu kalau ada. Tapi kalau tak ada, berikhtiarlah kepada Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Karena kalau kafir yang memimpin sama. Kalau munafik yang memimpin, ya sebenarnya yang lebih berbahaya di antara kafir dan munafik itu adalah munafik. Tapi pertanyaannya kalau disandarkan kepada agama bagaimana? Kata Imam Abu Hanifah, haram memilih pemimpin munafik. Itu kata Imam Abu Hanifah. Baik, poin pertama, memilih pemimpin yang fasik, ulama berbeda pendapat, tergantung tingkat kefasikan dia. Artinya apa? Kalau memang tidak ada pilihan, maka diperbolehkan memilih itu dengan catatan ada orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepada mereka. Kalau tidak ada orang-orang yang memberikan nasihat, ini bermasalah. Maka sebagai seorang pemimpin wajib, bagi seorang pemimpin wajib menggandeng orang alim agar bisa memberikan nasihat. Masalahnya bukan itu Ustaz. Masalahnya astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Masalahnya adalah bagaimana alimnya, bagaimana seorang yang ulama tadi, yang alim tadi, apakah dia bisa lebih kuat daripada seorang pemimpin tadi atau tidak. Masalahnya hari ini begitu Bapak Ibu. Ada namanya Izzuddin, Abu Izzuddin. Pada masa Abu Izzuddin itu suara dia paling didengar, yang paling didengar oleh pemimpin, oleh masyarakat. Sehingga satu ketika keinginan pemimpin tersebut itu bertolak belakang daripada keinginannya Abu Izzuddin. Apa kata Abu Izzuddin? Kalau begitu ambil urusanmu, aku tinggalkan dirimu. Sama seperti siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali begitu. Ketika dimintai nasihat, dinasehati. Pemimpinnya jalan baik. Ketika masih baik pemimpinnya, Imam Al-Ghazali masih ngikut dan menjadi penasehat. Tapi ketika menyeleweng dari
yang seperti yang dikatakan oleh seperti yang dilakukan oleh pemerintah dan menyeleweng daripada agama. Apa kata Imam Al-Ghazali? Hari ini aku keluar dari kepemimpinanmu. Ya, coba bayang. Sekarang tidak begitu. Yang penting kita dukung lah, kan begitu. Nah, ini menjadi masalah. Maka siapapun calon pemimpinnya kita berharap mereka bisa menggandeng para alim agar apa? Agar bisa tetap terkontrol. Yang harusnya dipilih adalah alim yang beneran, bukan yang alim-aliman. Nah, yang menjadi masalah adalah kata Nabi, kelak di akhir zaman itu kata Nabi, yang paling berbahaya bukan Dajjal saja. Yang paling berbahaya, yang lebih berbahaya daripada Dajjal itu apa? Ulama su, kata Nabi. Alim su. Seorang ulama yang mohon maaf punya karakter-karakter yang su, yang buruk. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, kalau bertanya kan panjang cerita. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Alhamdulillah, semuanya terang benderang ini. Karena sudah mau masa pemilihan kayaknya semakin terang ya. Insya Allah. Sudah siap ya Bapak Ibu yang mengantongi nama-nama tertentu ya Bapak Ibu? Oh ini jelas. Kalau tak dikantongi, ingat Bapak Ibu jangan sampai golput. Artinya kalau kita golput, Bapak Ibu bisa lihat mana yang fasik, mana yang munafik, mana yang baik. Tapi Bapak Ibu kita tak boleh katakan, oh itu pemimpin munafik, tak boleh. Itu calon pemimpin munafik itu tak boleh. Kita tak boleh pilih demikian, tak boleh katakan demikian. Artinya kita cukup tahu dan sampaikan dengan cara yang tertutup. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bil husnil khatimah. Allahumma rzuqna imaman adilan. Allahumma rzuqna imaman adilan. Allahumma aslih imamana ya rabbal alamin. Allahumma aslih imamana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih imamana ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.